Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikil jabbaril qahhar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati tatawalla kal amtar, wa ashkuru ala kathrati fadlihil midrar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yathkulu bihal mizan fil mahsyar wa tunji qailaha min adzabin nar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar, afdalu man hajja wa atamar, al-mab'uthu ilal aswadi wal abyadi wal ahmar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar al-faizina bisyarafil afkhar. Amma ba'd, faya ayuhan nas, usikum wa nafsiya bittaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa alamu anna syahrakum hadha syahru dhil hijjah syahrullahil azim, tuba liman yattaqillaha wa yaktada bir rasulih wa yujahidu fi sabilillahi li'ala'i kalimatihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita dikumpulkan oleh Allah semata-mata hadirnya kita bukan kekuatan pribadi kita, bukan kemauan kita sendiri, melainkan karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita punya langkah kaki, yang menggerakkan kita punya hati. Maka hadirin, di hari raya Idul Adha ini kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, hati-hati dengan hati, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diperintahkan oleh baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha semaksimal mungkin agar kita bertakwa kepada Allah dengan kita menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apapun yang dilarang olehnya. Hari ini kita berhari raya, tapi hari raya yang sesungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhu, adalah hari di mana kita tidak bermaksiat kepada Allah, maka hari itu adalah hari raya. Kita sadar kita manusia yang lemah, kita sadar kita manusia yang banyak kurang, kita sadar hati kita gampang tersinggung, hati kita gampang baperan, hati kita mudah patah, lisan kita mudah untuk ngomongin saudaranya dan lain-lain sebagainya. Itu kita hadirin. Di saat ini kita merayakan hari raya Idul Adha, kita belajar sebagaimana kita mendengar kisahnya para anbiya wal mursalin, kisahnya para orang-orang soleh terdahulu yang mereka berusaha semaksimal mungkin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
kita diingatkan oleh kisahnya Nabiuna Ibrahim alaihissalatu wassalam, kisahnya Nabiuna Ismail alaihissalatu wassalam, kisahnya baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan, kita ingat Idul Adha, kita ingat bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim, kita ingat bagaimana tegasnya Nabi Ibrahim, kita ingat bagaimana ketabahannya Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Kita ingat bagaimana keguguhannya, kesungguh-sungguhannya dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sabar enggak ada habisnya. Apa sih yang kita sabarin di dunia? Kalau ada orang bilang sabar ada habisnya, enggak, sabar enggak ada habisnya. Saat kita bilang sabar ada habisnya, berarti kita belum sabar banget. Kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, luar biasa. Dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Ibrahim untuk mengorbankan, menyembelih daripada anaknya. Tahu nggak? Padahal tuh sebagaimana saya dengar dari guru-guru, Nabi Ibrahim lama nggak punya anak. Tsamanina sanah, 80 tahun. Bukan setahun, 2 tahun, bukan 10 tahun nggak punya anak. 80 tahun kagak punya anak. Sabar. Sampai akhirnya sang istri yang bernama Siti Sarah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan ini istri yang saleha, yang luar biasa, ingin mencari ridho Allah melalui taatnya kepada suami. Diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menikahi daripada Siti Hajar, yang tak lain dan tak bukan pada saat itu Siti Hajar berkhidmah atau menjadi budaknya Nabi Ibrahim. Maka saat itu dimerdekakanlah itu Siti Hajar oleh Nabi Ibrahim dan dinikahkan. Setelah 80 tahun tidak punya anak, sabar hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak gerabak gerubuk kayak kita. 80 tahun bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang cepat lama. 80 tahun. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail. Saat Nabi Ismail masih ada di dalam kandungannya, Nabi Ibrahim berkata, semata-mata karena rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Ibrahim takut, khawatir kalau anaknya lahir, dia lebih cinta kepada anaknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berkata dan bernazar, kalau sampai dia lebih cinta sama anaknya daripada Allah, saya korbankan tuh anak saya lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata karena Allah. Rela nazarin anaknya karena kekhawatiran yang ada pada dirinya, takut rasa cintanya berkurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam Khalilur Rahman, orang yang begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita belajar dari guru-guru kita, sebaik-baiknya manusia siapa? Sebaik-baiknya manusia, seafdal-afdalnya Nabi adalah junjungan kita baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad, Nabi yang paling afdal setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan Nabi Ibrahim bukan orang lain, Nabi Ibrahim adalah kakek moyangnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran, ma fil aba fil abna, apa yang ada di orang tua ada di anak. Abahnya orang soleh, anaknya orang soleh, luar biasa. Abahnya begitu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Berkat kedekatannya kepada Allah, maka melahirkan anak-anak yang soleh, soleha. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah lama nggak punya anak,
Sekalinya punya anak, dia bermimpi. Sebelumnya ini, setelah lahir akhirnya tuh anak, mungkin kira-kira umurnya baru sebulan deh. Diperintahkan oleh Allah yang pada saat itu Nabi Ibrahim akhirnya ke Mekah. Tadinya di Syam, pergi ke Mekah. Akhirnya itu setelah nikah sama Siti Hajar, punya anak, baru sebulan dapat perintah lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hijrah ke Syam. Anaknya baru sebulan. Ditinggalin itu anaknya sama istrinya semata-mata mengikuti perintah Allah. Tinggalin. Yang ditinggalkan, dititipkan tuh anak dan istri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini anak dan istri yang soleha, luar biasa, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalin negeri Syam kurang lebih sekitar 7 tahun. Enggak ketemu. Sekalinya ketemu dapat bisyarah, dapat isyarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya. Coba kita pikirkan, sesuatu yang mungkin sangat kita cintai di dunia, kita suruh korbankan. Kita lagi cinta-cintai banget, disuruh korbankan. Kita lagi cinta-cinta banget sama harta, tuh harta hilang. Bagaimana rasanya? Nyes hati. Nabi Ibrahim 80 tahun nggak punya anak, sekalinya punya anak disuruh sembelih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi taat atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pergi menuju kota Mekah. Pada saat itu Nabi Ibrahim nggak langsung sampai Mekah nyembelih Nabi Ismail, enggak. Musyawarah dulu sama anaknya. Ini ngajarin kita kalau ada apa-apa biar musyawarah. Jangan ngambil keputusan sendiri dan saling menghormati pendapat satu dengan yang lainnya. Yang dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut, gara-gara ini ribut, gara-gara lebaran ribut, gara-gara korban ribut mulu kerjaannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang kekasihnya Allah, musyawarah sama anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Madza tara? Wahai anakku, aku dapat kabar, aku bermimpi dalam mimpiku. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku ini menyembelihmu. Dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Coba kamu pikirin. Seorang anak yang saleh, luar biasa. 7 tahun nggak ketemu abahnya, sekali ketemu mau disembelih, mau dikorbanin. Ya abati, if'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Insyaallah kau akan mendapatiku sebagaimana orang-orang yang sabar. Luar biasa. Ayah yang soleh, anak yang soleh, keluar dari istri yang soleha. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dibawa itu Nabi Ismail ke tempat penyembelihannya. Bahkan Nabi Ismail ngebantuin ayahnya buat nyiapin alat-alat nyembelihnya, dari alat buat motongnya, kainnya, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dia bilang, wahai ayah, kalau kau sembelih aku, tolong sembelihnya itu tutup mataku. Karena aku takut ketika aku mau disembelih, aku takut aku merasa ngeri, sehingga aku melawan. Tutup mataku biar aku nggak lihat. Dan engkau juga begitu, pejamkan matamu. Aku takut engkau ketika melihat aku mau disembelih, kau kesian, sehingga kau nyembelihnya nggak ikhlas. Masya Allah. Dan juga aku minta nih baju, pakaian yang terakhir aku pakai, tolong berikan kepada ibuku. Dan aku minta tolong itu pakaian yang aku pakai jangan sampai kena darah. Aku khawatir ketika aku nanti setelah sembelih itu pakaian kena darah, ibuku ngelihat, ibuku khawatir, sedih mengingat aku. Biar ini jadi oleh-oleh, kenang-kenangan buat ibuku. Di saat dia kangen kepadaku, dia bisa melihat bajuku. Dan tolong kabarin ke teman-temanku,
agar mereka selama sekian lama jangan datang dulu ke rumahku. Aku takut ketika ibuku melihat teman-temanku, dia teringat dan sedih karena kehilangan aku, anak yang dicintainya. Bahkan di pertengahan jalannya tuh, syaitan laknatullah alaih luar biasa berusaha untuk membujuk Nabi Ibrahim, ngebujuk Nabi Ismail, ngebujuk istrinya. Tapi yang ditemukan oleh syaitan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan juga istrinya adalah orang-orang yang begitu taat kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Disambitin tuh setan sama batu. Nabi Ibrahim lempar tuh setan 7 batu. Nabi Ismail lemparin tuh setan 7 batu. Istrinya juga lemparin tuh setan 7 batu. Sampai akhirnya ada disyariatkan namanya lempar jumrah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya singkat cerita digantikan tuh Nabi Ismail ketika mau disembelih, itu ayahnya bertakbir bismillah Allahu akbar, padahal sudah diasah itu alat potongnya. Ketika mau dipotong, sama sekali itu pedang tidak menyakiti daripada lehernya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Sampai dibilang sama Nabi Ismail, mungkin engkau kurang ikhlas wahai ayahku. Coba beberapa kali, enggak mempan juga. Sampai akhirnya dicoba alat potongnya ke batu, dipukul itu batu sekeras-kerasnya, hancur sejadi-jadinya. Sampai diajak ngobrol, diajak ngomong tuh pedang. Nabi, wahai pedang, leher anakku yang lunak, yang begitu lembut kau tidak bisa potong, tapi batu yang begitu keras bisa kau hancurkan. Ternyata tidak dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala itu pedangnya, dan diturunkan digantikan itu Nabi Ismail alaihissalatu wassalam dengan 1 ekor domba atau kambing, persembahannya daripada Habil, anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa kisahnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang mungkin kita nggak sanggup. Kalau jadi beliau kita nggak bakal sanggup sejadi-jadinya. Kita ini banyak kurangnya. Di saat dikasih cobaan kita kurang sabar. Di saat ibadah kita kurang ikhlas. Di saat sholat kita kurang khusyuk. Di saat banyak harta kita kurang bersyukur. Ada apa-apa kita kurang teliti. Banyak kurangnya. Kalau dikumpulin kurang ajar kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tuh dulu mau menunjukkan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Cari-cari, lihat matahari, yang banyak orang dulu nyangka matahari adalah Tuhan. Matahari terbenam, adanya siang doang, pada saat malam nggak mungkin Tuhan terbenam. Bulan adanya malam doang, pada saat siang nggak mungkin bulan adalah Tuhan. Maka dia berkeyakinan dan mengumumkan kepada orang-orang yang ada di sana bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai patung-patung berhala-berhala yang mereka sembah dihancurin sama Nabi Ibrahim. Sampai Raja Namrud yang saat itu berkuasa marah sejadi-jadinya, sampai diperintahkan pasukannya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Langsung Allah langsung memerintahkan malaikat Jibril, memerintahkan itu api agar sedikit pun tidak menyakiti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan dikabarkan dalam satu kitab, kalau sampai itu api sedikit saja menyakiti Nabi Ibrahim, itu malaikat Jibril mau dicopot gelarnya. Saking luar biasa dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan di Nabi Ibrahim dibakarnya bukan sehari 2 hari, seminggu, wakila arba'ina yaum, 40 hari dibakar. Bukan api kecil tuh, berarti api begitu luar biasa gede. Tapi itu api atas perintah Allah, sama sekali nggak ada rasa panasnya. Nabi Ibrahim tinggal tuh di dalam api. Bahkan malaikat Jibril diperintahkan sama Allah untuk bawain makanan dari sorga buat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam.
makan makanan dari sorga di dalam api. Sampai pada saat di akhir hayatnya, Nabi Ibrahim ditanya sama umatnya, wahai Nabi Ibrahim, hari apa yang paling kau rasakan nikmat yang paling istimewa selama kau hidup di dunia? Ayami finnar, hari-hariku di dalam api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar banyak dan juga kita diajarkan untuk saling berbagi satu dengan yang lainnya. Yang punya uang lebih dikorban kambing, dikorban sapi dan lain-lain sebagainya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di saat korban gak usah pakai ngarep-ngarepin kebanyakan daging korbannya. Di saat kita korban nggak tanggung-tanggung, empat-empatnya paha kambing kita minta. Saat kita korban udah kita ikhlas lillah wa fillah. Semata-mata tuh korbannya kita pengen dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang diajarin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh suatu hari di rumahnya ada kambing. Tuh kambing tuh dipotong, dibagi-bagiin semuanya. Semuanya dibagi-bagiin. Setelah dibagi-bagiin, disisain di rumah cuma sepotong doang. Sepotong doang disisain. Sampai istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, ini semua kambing habis potong dibagi-bagiin di rumah tinggal sisa sepotong, bagaimana?" Ya Aisyah, tuh yang kita bagi-bagiin yang hakikatnya bakal balik kepada kita, tuh yang punya kita sebenarnya tuh. Nih, yang tinggal sepotong nih, habis kita makan kelar jadi kotoran. Kita kebanyakan nabung di dunia, kadang-kadang kita nabung, kita kumpulin harta kita, belum tentu kita bisa nyicipin tuh harta. Harta yang kita miliki di dunia, ketika kita meninggalkan dunia ini, sudah bukan jadi milik kita, jatuh jadi warisan, jadi milik orang lain. Kadang-kadang hukum waris, jatuh warisannya kepada saudara yang waktu di dunia kita nggak tegor-tegoran sama dia. Dia dapat duit kita bermiliar-miliar, juta-jutaan, luar biasa. Tapi yang dihisap tetap kita, sang pemilik harta. Bayangkan coba, hartanya kita nggak sempet nikmatin semuanya. Ketika kita mati jadi milik orang lain. Bahkan kadang-kadang tuh orang lain yang kita nggak tegur-teguran, kita gedek banget, kesel banget sama dia, yang dihisap, yang diminta pertanggungjawaban di dalam kubur, di akhirat, di mizan, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, kita sang pemilik harta. Adzanul mar'i hina tiflu ya'ti dakhiru kas-salati ila mamati qalilun anna mahya'u yasirun kama bainal adzani was-salati. Hidup enggak lama, bentar, enggak berasa. Kita lihat dulu kita masih kecil, enggak berasa udah punya anak kecil. Gede-gede anak kecil kita udah punya anak kecil lagi, kita udah kakek-kakek, udah nenek-nenek. Enggak berasa. Jangan disangka yang tua mati duluan. Jangan disangka yang udah sakit di rumah sakit mati duluan. Berapa banyak orang sehat mati. Berapa banyak orang masih muda, sehat, bugar, lagi keren-kerennya mati. Maka hati-hati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mata masih bisa melek, masih bisa napas, masih bisa berjalan, maka gunakanlah nikmat yang telah Allah berikan sebaik-baiknya. Coba di saat kita minjem barang orang, kita rusakin tuh barang, orangnya marah, tapi Allah begitu baiknya sama kita, kasih nikmat yang begitu banyak sama kita, tapi nggak minta sedikit pun balasan kepada kita. Allah cuman minta kita apa? Untuk takwa kepadanya, untuk taat kepadanya. Ittaqillah, ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi Muhammad, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Nas'alullaha an yutila a'marana wa an yuwaffiqana wa iyyakum li ta'atih wa ta'ati rasulih wa an yarzuqana wa iyyakum rahmatahu wa ridah wa yu'idhana wa iyyakum min ghadabih wa nikmatih wa yudkhilana wa iyyakum fi jannatih. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.